Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga 1 antara Persib Bandung versus PSS Sleman yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung dengan skor 2-0. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Persib Bandung berada di peringkat nomor 1 dan selisih poin mereka dengan Persija Jakarta serta PSM Makassar adalah 1 poin. Dan dengan kemenangan ini juga berarti untuk sementara ini, sejak Persib dilatih oleh Luis Milla, dalam 14 pertandingan terakhir, Persib tidak terkalahkan. Bukan itu saja teman-teman, tapi dari 14 pertandingan tersebut, Persib Bandung berhasil meraih 12 kali kemenangan. Bukan itu saja teman-teman, tapi dari 14 pertandingan terakhir tersebut yang Persib tidak terkalahkan, mereka berhasil mencetak total 27 gol. Bukan itu saja teman-teman, tapi dari 14 pertandingan terakhir tersebut yang Persib tidak terkalahkan, mereka selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Bukan itu saja teman-teman, tapi dari 14 pertandingan terakhir tersebut, Persib hanya kemasukan 9 gol. Artinya apa dari itu semua? Dari statistik yang tadi telah saya berikan kepada kalian. Yaitu Persib telah membentuk apa yang selalu saya sebut balance of play. Artinya keseimbangan dalam urusan membangun serangan dan juga dalam urusan bertahan. Jadi sekarang tampak jelas bahwa sulit sekali untuk mengalahkan Persib Bandung. Dan memang di konten dari channel YouTube Triple B saya sering mengatakan bahwa jangan anggap seorang pelatih itu adalah pesulap. Tapi dalam kasus ini mau tidak mau saya perlu mengatakan bahwa Luis Milla telah berhasil menyulap permainan dari Persib Bandung. Karena kalau mainnya gak benar, gak mungkin juga Persib Bandung tidak terkalahkan selama ini. Belasan pertandingan, bisa mencetak banyak gol, gak banyak kemasukan gol, konsisten dalam urusan mencetak gol, punya lini depan yang produktif. Nah mungkin kalian akan mengatakan bahwa Bung Binder ini terlalu memuji Persib Bandung. Ya kalau faktanya memang seperti itu, apa saya harus ngomong sebaliknya? Kan gak mungkin. Saya kan adalah pengamat, saya harus fair. Ketika sebuah tim performanya lagi bagus, saya perlu mengatakan memang lagi bagus. Kenapa bagusnya? Saya perlu menjelaskan karena ada pelatih yang bisa menerapkan konsep permainannya dan juga membuat para pemain menyatu seperti satu unit di atas lapangan. Saya harus fair teman-teman. Jadi ketika Persib Bandung memang performanya tidak bagus, saya juga mengkritik Persib Bandung. Saya mengkritik pelatihnya, saya mengkritik beberapa pemainnya. Tapi sekarang kita bisa melihat para pemain Persib Bandung pun berubah total. Nggak percaya saya? Coba lihat saja dalam 2 pertandingan terakhir, performa dari McLeod, yang biasanya lebih sering bertahan. Tapi dalam 2 pertandingan terakhir, kan dia kan belum lama ya, membela kembali Persib Bandung setelah lama mengikuti TC Timnas dan juga bermain untuk Timnas di Piala AFF. Tapi sekarang dia kembali, dia lebih ofensif. Banyak umpan-umpan kunci yang bisa dia berikan, banyak gangguan yang dia bisa berikan dengan pergerakan tanpa bolanya. Nah itu semua kenapa? Karena Luis Milla lah tentu yang memberikan dia masukan-masukan agar lebih berani lagi ikut menyerang, nggak ada masalah. Tapi pemain-pemain di belakang McLeod itu harus membentuk barikade, artinya mereka harus bermain kompak. Dan itu yang saya lihat permainan Persib Bandung dalam beberapa pertandingan terakhir. Tidak ada ruang antara lini pertahanan dengan lini tengah. Artinya apa? Para pemain dari tim lawan sulit untuk bermain kreatif lawan Persib Bandung. Dan bagusnya bagi Persib Bandung bahwa mereka punya materi pemain yang merata. Mereka punya skuad yang dalam sekarang. Jadi Luis Milla pun bisa melakukan rotasi tanpa khawatir jika keseimbangan tim itu akan terganggu. Seperti yang tadi kita lihat ketika ada sejumlah pergantian pemain, tapi Persib Bandung masih bisa mempertahankan momentum penguasaan bola dan juga tidak kemasukan gol. Bahkan Sleman gak banyak mendapatkan peluang. Padahal seperti yang saya jelaskan di konten preview untuk pertandingan ini, Sleman bukanlah tim yang lemah. Jangan kalian salah paham. Pelatih mereka juga bagus, Seto Nurdiantoro. Sekarang mereka punya pemain-pemain yang lebih bagus di putaran kedua. Sudah punya Bokashvili, penyerang mereka, yang sebelum pertandingan ini telah berhasil, kalau saya tidak salah, mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan terakhir. Tapi kan kita lihat tadi, sulit bagi mereka untuk create chances, sulit untuk menciptakan peluang. Kenapa? Karena permainan kompak dari Persib Bandung. Mereka gak membuka ruang. Kalau membuka ruang, pasti bisa dimanfaatkan oleh para pemain Sleman dalam urusan membangun counter. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan bahwa kesulitan bagi para pemain Persib adalah recovery time. Ya, jadi mereka sering terlambat recover ketika sudah menyelesaikan sebuah proses serangan.
Itu yang biasa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Nah, artinya mereka harus berhati-hati ketika lawan tim yang mengandalkan counter attack seperti Sleman. Nah, di pertandingan tadi saya melihat mereka benar-benar rapi di pertahanan. Ahmad Jufrianto, kemudian Rahmat Irianto, Nick Kuipers disiplin. Dan saya melihat 3 pemain tersebut tidak ingin mengambil resiko. Bola masuk ke pertahanan, halau. Bola masuk, halau. Kenapa? Biar jangan ada kesalahan. Kalau kesalahan bisa terjadi malapetaka. Artinya apa? Pemain tim lawan bisa memanfaatkan situasi tersebut. Sleman bermain rapi dalam urusan possession, tapi kesulitan mereka adalah ketika mereka memasuki ruang pertahanan dari Persib Bandung karena ruangnya tidak banyak. Jadi sulit bagi para pemain mereka juga untuk memanfaatkan skill individu, sehingga mereka dipaksa untuk lebih sering bertahan tanpa bisa melakukan sebuah proses transisi yang cepat. Padahal permainan mereka gak buruk juga. Karena ya dari segi peluang, Persib juga gak banyak peluang. Tapi memang sih dalam sebuah pertandingan yang perlu dimenangkan, sebuah tim itu gak perlu belasan peluang. Yang penting mereka efektif untuk menyelesaikan sejumlah peluang. Ngerti gak? Jadi seperti di pertandingan tadi, terlepas dari 2 gol Persib, peluang mereka gak banyak. Selain 2 gol tersebut, palingan peluangnya dari Ciro Alves yang melenceng, dari David da Silva di babak kedua yang melenceng, dari McLock dan juga dari Beckham Putra. Udah. Ya tapi hasil akhirnya apa? Kemenangan. Kenapa? Karena dari menit-menit awal para pemain Persib itu sudah fokus. Harus meraih kemenangan. Caranya seperti apa? Coba mencetak gol secara cepat. Maka itu 15 menit awal mereka manfaatkan untuk mengurung para pemain Sleman di area pertahanan mereka sendiri. Dan memang sih ada beberapa situasi ketika Persib membangun transisi yang cepat ya. Karena kan para pemain Sleman dia mengandalkan passing kan. Possession juga kan. Coach Seto Nurdiantoro kan. Jadi mereka bermain dengan sabar. Nah ketika mereka kehilangan bola, di situ saya melihat transisi cepat yang dibangun oleh para pemain Persib Bandung. Dan saya melihat peran dari Beckham Putra berbeda di pertandingan ini. Saya melihat dia bermain sebagai playmaker di belakang 2 striker. Maka itu setiap kali Persib membangun transisi, cepat banget mereka membangun transisi tersebut. Dengan umpan-umpan manja lah istilahnya dari Beckham Putra. Dan itu terbukti ketika Ciro mencetak gol kedua kan. Jadi sebelum pertandingan ini kan Sleman menang ya terus-menerus, kalau nggak salah 2 atau 3 pertandingan terakhir. Jadi mereka trennya lagi bagus, maka itu mereka bermain dengan confidence yang tinggi. Tapi mereka justru banyak melakukan pelanggaran di pertandingan ini karena kecepatan dari para pemain Persib membangun transisi. Beckham Putra beberapa kali dilanggar, David da Silva, Ciro Alves, karena kecepatan mereka. Jadi bagi sebuah tim nih teman-teman, jika mereka ingin konsisten meraih kemenangan, mereka perlu mengandalkan speed ketika mereka membangun transisi yang cepat, bukan saja dari segi pergerakan, tapi juga dari segi timing memberikan umpan. Dalam hal ini saya melihat para pemain Persib dalam segi melakukan pergerakan cepat itu bagus, tapi dalam memberikan umpan saya harus jujur, kadang-kadang terlambat. Ya, betul gak ya? Coba kalian nanti bisa lihat lagi. Pertandingan ini bisa menonton ulang. Beberapa kali itu David sedikit terlambat memberikan umpan ke Ciro, Ciro sedikit terlambat memberikan umpan kepada David, McLock sedikit terlambat untuk melepaskan bola. Jadi pengambilan keputusan yang perlu dibenahi dari para pemain Persib ketika mereka menyerang ke ruang pertahanan dari tim lawan agar bisa cepat membuka pertahanan dan mencetak gol. Dan kita bisa melihat proses gol pertama adalah gol yang indah meskipun dari situasi bola mati gak gampang loh free kick seperti itu. Ciro Alves bisa mencetak gol, tendangannya powerful, menukik tajam, terarah. Ya memanglah ini bukan pembelian yang salah. Seperti yang pernah saya jelaskan di salah satu konten dari channel YouTube Triple B, bahwa duet Ciro Alves dan David da Silva ini akan gacor. Nah kalian bisa dengar lagi ulasan saya. Jadi saya gak bohong, kan ada yang namanya jejak digital. Nonton ulang analisa saya. Maka itu sering-seringlah nonton konten dari channel YouTube Triple B. Bukan saja bagi kalian yang merupakan supporter dari Persib Bandung, kalian juga yang merupakan supporter dari tim-tim lain. Sejauh ini saya gak sombong, sama sekali gak sombong, tapi wajar dong saya bangga bahwa analisa yang saya berikan tuh kebanyakan benar. Memang saya gak selalu benar, tapi saya sering benar. Nah jadi yang saya melihat sekarang para pemain Persib ini disiplinnya luar biasa. Dan Ciro setelah mencetak gol itu, terlihatlah para pemain Persib bermain lebih terbuka. Karena mereka tahu 1-0 itu gak cukup. Sampai akhirnya mereka bisa mencetak gol kedua kan dari Ciro Alves. Nah kita lihat transisi yang cepat dibangun. Beckham Putra memberikan bola cepat kan ke ruang yang terbuka. Dan di sana di Ciro, bisa saja Ciro umpan ke McLock. Tapi bagi seorang striker ketika dia sudah di dalam kotak penalti, naluri pertama dia adalah shooting. Apalagi ketika dia sudah berhadapan dengan penjaga gawang dan dia bisa melakukan finishing yang bagus. Tendangan chip ya yang dia lakukan melewati penjaga gawang dari Sleman Ridwan. Dan setelah itu memang Persib tidak banyak membangun serangan, tapi mereka fokus dalam penguasaan bola dan juga area. Dan itu memang gak salah, karena di sebuah kompetisi yang diperlukan itu adalah 3 poin bukan 3 gol. Jadi menang 2-0 itu sudah cukup. Yang penting mendapatkan 3 poin. Tapi seperti yang saya katakan tadi, pengambilan keputusan itu harus lebih cepat dari para pemain Persib. Dan memang di pertandingan ini, para pemain Persib
tidak kesulitan mengawasi counter attack dari para pemain tim lawan, karena itu dia, mereka main benar-benar compact. Nah, jika ini bisa dipertahankan, maka Persib bisa lebih banyak mencatat clean sheet. Nah, ini tentu adalah sebuah taktik yang tampaknya efektif ya, yang diterapkan oleh Luis Milla, artinya bermain compact, jangan berikan ruang di antara lini tengah dan juga lini pertahanan. Jadi jarak antara para pemain tuh dekat, rapat, merayap, tapi juga mematikan ketika menyerang. Jadi Sleman coba untuk comeback, mereka terus membangun serangan, tapi sayangnya mereka tidak bisa berbuat banyak. Bahkan saya gak melihat banyak peluang emas dari mereka di babak kedua, padahal para pemain mereka bekerja keras, coba untuk mempenetrasi pertahanan dari Persib. Tapi itulah, ketika para pemain Persib ini disiplin, ya mereka sulit sekali untuk melakukan terobosan ke dalam ruang kotak penalti dari pertahanan Persib Bandung. Dan juga pintarnya di sini Luis Milla, dia tidak langsung memberikan Rezaldi kesempatan untuk bermain sebagai starter. Tampaknya dia perlahan-lahan akan memberikan pemain ini menit bermain sampai dia yakin bahwa pemain ini sudah bisa bermain sebagai starter ya. Tapi ketika dia main tadi, waduh bahaya juga ya, umpan-umpannya 2 kali dia berikan tuh tajam banget ya. Memang pemain ini pemain yang berkualitas ya. Dan sepertinya memang Luis Milla memilih pemain yang bisa mengalirkan bola dengan rapi. Satu, bagus di pertandingan ini karena dia lebih defensif, dia berhati-hati. Dan saya melihat secara keseluruhan para pemain Persib fighting spiritnya luar biasa sih. Bola kemana aja mereka kejar. Mereka bergerak dengan bola, juga mereka bergerak dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Nah, ini yang perlu mereka pertahankan karena jadwal mereka setelah ini sangat amat berat. Lawan Bali United, lawan PSM Makassar, kemudian ada juga nanti mungkin selang 1 atau 2 pertandingan setelah lawan PSM Makassar, lawan Persija Jakarta. Jadi bulan Februari ini adalah bulan yang menentukan bagi Persib Bandung untuk menjadi juara. Kalau berbicara soal peluang, jelas peluangnya ada bagi Persib Bandung. Bukan saja bagi Persib Bandung, bagi PSM Makassar, bagi Persija Jakarta juga. Kuncinya apa? Konsistensi dalam bermain, mengandalkan taktik dari pelatih, karena hanya permainan yang taktis yang bisa melumpuhkan tim lawan. Jadi saya pikir tidak ada salahnya jika sekarang saya katakan saatnya bahwa inilah the real Persib Bandung. Main disiplin, main dengan progressive passing, main secara cepat membangun transisi, dan juga efektif dalam urusan mencetak gol, serta bisa mencatat clean sheet. Kita tunggu pertandingan-pertandingan lainnya dari Persib Bandung, teman-teman, dan juga tentunya dari tim-tim lainnya yang tentunya akan membuat persaingan di Liga 1 jelang musim berakhir akan semakin seru. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.